Orang yang di hatinya cinta dengan dzurriyyat baginda Nabi itu akan dapat balasan langsung daripada baginda Nabi. Man ahsana ila ahli baiti kafa'tuhu biyadi. Barang siapa berbuat baik kepada keluargaku, kafa'tuhu biyadi, aku akan balas dia dengan tanganku langsung, ujar Nabi. Agar kita dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mencintai dzurriyyat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzurriyyat baginda Nabi itu kita cintai bukan karena mereka itu alim, bukan karena mereka itu misalnya ahli ibadat. Tapi yang kita cintai dari mereka itu darah yang mengalir di tubuh mereka itu adalah darahnya Rasulullah. Kalau kita cinta kepada dzurriyyat Nabi karena kealimannya, kita akan benci kepada yang jahil daripada mereka. Kalau kita cinta kepada dzurriyyat Nabi karena kesalehannya, karena ahli ibadatnya, kita akan benci kepada mereka ketika mereka melakukan maksiat dan dosa. Padahal para dzurriyyat Nabi itu bukan Nabi. Mereka kada maksum. Mereka kada maksum. Mereka kada terpelihara daripada dosa. Mereka sama seperti kita, artinya mereka bisa menggawi dosa. Mereka bisa memperbuat dosa. Tapi bedanya dengan kita, kalau para dzurriyyat Nabi itu menggawi dosa, itu suatu saat kaina. Suatu saat bisa Faqih Muqaddam nang datang, bisa Rasulullahnya nang datang langsung. Paling tidak menjelang akhir hayat, mereka akan disadarkan untuk kembali ke jalan nang diridai Tuhan. Sehingga apa? Sehingga mereka itu kada keluar daripada dunia, melainkan sudah bersih daripada dosa. Mereka sudah diampuni oleh Tuhan. Itu para dzurriyyat Nabi. Beda lawan kita. Kalau kita ini kada ada jaminan. Kalau kita ini maksiat, kalau kita menggawi dosa, makanya aja aku tobat kainah aja bila aku parak mati. Nah kita kada tahun itu. Apakah kita diberi Allah taufik hidayah kainah ketika hendak mati itu kau kembali ke jalan yang diridai Tuhan? Kita kada tahu. Kita kada tahu. Nah jalan agar kita dekat lawan Nabi, cintai dzurriyyat sidin. Orang yang di hatinya cinta dengan dzurriyyat baginda Nabi itu akan dapat balasan langsung daripada baginda Nabi. Man ahsana ila ahli baiti kafa'tuhu biyadi. Barang siapa berbuat baik kepada keluargaku, kafa'tuhu biyadi, aku akan balas dia dengan tanganku langsung, ujar Nabi. Al-Habib Ali bin Muhammad Habasyi, beliau pernah bercerita, ujar Sidin, aku ziarah ke Tarim di pekuburan Zambal, di mana di Zambal itu puluhan ribu wali-wali berpatak di sana, termasuk Faqih Muqaddam, termasuk Habib Abdullah Al-Haddad, termasuk Habib Abdullah Al-Idrus, wali-wali kutub di situ banyak berpatak. Sudahnya nang wali-wali nang mastur, puluhan ribu wali berpatak di Zambal situ. Jadi Habib Ali Al-Habsyi ziarah ke Zambal pada sore Selasa. Sidin biasanya ziarah hari sore Selasa. Lalu Sidin melihat kuburan Zambal ini kosong.
Seluruh roh-roh wali-wali nang ada di Zambal itu kadadaan. Akhirnya apa? Habib Ali sidin kada jadi ziarah. Kada jadi ziarah. Minggu dudi sidin ziarah lagi, sebagaimana kebiasaan sidin kan sore Selasa ziarah lagi sidin. Nah, begitu sidin sampai ke pintu gerbang Zambal, seluruh wali-wali penghuni kuburan itu menyambut kedatangan Habib Ali. Karena yang datang ini seorang wali kutub yang hidup di zaman itu. Jadi seluruh wali-wali itu menyambut bangunan bangkit dari kubur, menyambut kedatangan Habib Ali ini. Lalu ujar Habib Ali, ulun minggu tadi ziarah ke bubuhan sampian, ini bahasa kita aja nih. Kenapa buan pian kadadaan minggu tadi? Lalu nang menjawab Fakih Muqaddam. Ujar Fakih Muqaddam, minggu dahulu kami seluruh wali-wali penghuni Zambal diperintahkan langsung oleh Rasulullah. Jadi ini langsung perintah Rasulullah agar berangkat ke Pulau Jawa. Satu mata jaroh nih kan. Kenapa? Untuk menghadiri ikut serta sembahyang jenazah seseorang yang wafat di sana. Jadi ditakuni siapa orangnya meninggal itu, luar biasanya hebatnya, sampai roh-roh para wali nang di Zambal itu diperintahkan langsung oleh Rasulullah untuk menyembahyangakan jenazah orang tadi. Apakah ini seorang ulama besar? Apakah ini seorang tokoh besar? Apakah ini seorang nang punya banyak murid, majelis ganal? Ternyata kada. Orang itu orang nang biasa. Dia pekerjaannya cuma sebagai pedagang kaki lima, nang menghamparkan dagangan di jalan-jalan. Pedagang kaki lima aja. Cak orang wahin ini orang yang menyasah pasar. Hari ini pasar anu, hari ini pasar anu kan. Artinya ada orang sugih, ada tuan guru, ada juga. Pedagang biasa aja, pedagang kaki lima. Lalu kenapa orang tersebut mendapatkan kemuliaan yang begitu agung, begitu besar, sampai-sampai Rasulullah memerintahkan seluruh wali-wali yang ada di Zambal, termasuk Fakih Muqaddam, Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Idrus, dan wali-wali besar lain, samaan wali-wali, untuk ikut menyembahyangkan jenazah orang tersebut ketika wafat. Nah, ternyata orang tersebut dia diberi Allah anugerah karena dia cinta kepada zuriat baginda Rasulullah. Jadi gawiannya gitu. Ini kebetulan bedagang tuh betatelon seorang Habib nih. Jadi bila Habib itu datang mau urak dagangan, sidin itu nama menurunkan barang si Habib tuh nah membuka akan, menyimpunakan, maurakakan, menyusunakan barang. Hanyar kena dagangan seorang. Kayaknya bila hendak tutup kayak itu pulang, artinya barang Habib do disimpunakan. Karena hanyar sampai Habib itu artinya selesai, hanyar menyempurnakan barang seorang, menutup dagangan seorang. Dia menunjukkan cintanya kepada zuriat Nabi dengan kemampuan yang ada pada dia. Akhirnya apa? Ketika dia meninggal, Rasulullah langsung membalas kecintaannya itu. Seluruh roh-roh para wali yang ada di Zambal, termasuk Fakih Muqaddam, disuruh Nabi menyembahyangakan, ikut serta mensalatkan jenazah orang tersebut.